Hai, selamat petang untuk kita semua. Apa kabar kita pada hari ini? Saya harap kamu semua sehat-sehat saja walau di mana saja Anda berada pada saat ini. Saya harap kita semua sehat dan dijauhkan daripada semua penyakit-penyakit lah. Selamat datang dan selamat bergabung untuk kita punya Sundown Worship pada hari Sabat ini. Dan untuk pengetahuan kamu semua, pada sepanjang bulan ini, bulan April, Health Ministry akan mengendalikan kita punya Sundown Worship. Jadi pada setiap hari petang, hari Sabat sepanjang bulan ini, kamu akan bersama-sama dengan tim kami, dan most probably setiap petang Sabat kamu akan nampak muka saya lah. Saya harap kamu tidak bosan. Ya, jangan bosan sebab kita bukan melihat keduniawian atau kemanusiaan punya, tetapi marilah kita memandang kepada surga dan kita belajar setiap hari apa makanan rohani yang kita boleh dapat pada sepanjang kita punya Sundown Worship pada bulan ini. Untuk memulakan kita punya kebaktian petang, saya akan memimpin untuk menyanyikan lagu-lagu pujian lah sebelum kita mula. Jadi lagu yang pertama ialah Hari Ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Walaupun kita tidak dapat menyanyikan bersama-sama, kita tidak dapat mendengar suara kita antara satu sama lain, tetapi saya percaya kamu yang berada di rumah, kamu pun dapat menyanyikan lagu itu dengan indah. Jadi untuk lagu pembuka kita akan menyanyikan lagu As We Gather. Walaupun kita tidak bersama-sama pada saat ini, tetapi di dalam Kristus kita akan sentiasa satu. Walaupun kesatuan itu ada di antara kita. Jadi mari kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that
pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat hari Sabat yang Kau berikan. Dan pada saat ini sementara kami menjalankan kebaktian penutupan hari Sabat Belampur, terus beserta dengan kami semua. Biarlah pelajaran yang akan saya sampaikan pada petang ini kami semua dapat gunakan di dalam kehidupan kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau bersedia mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Baiklah, tiba masanya untuk kita mendengar makanan rohani pada petang hari Sabat ini. Dan tajuk yang ingin saya sampaikan kepada kita ialah 8 hukum kesehatan. Saya percaya kamu semua ada yang tahu tentang ini 8 hukum kesehatan, dan mungkin ada yang terlupa. Tetapi jangan risau kalau ada yang terlupa. Kita akan belajar pada sepanjang bulan ini, oke? Setiap hari Sabat saya akan kongsikan 2 lah hukum kesehatan. Dan saya percaya kamu pernah mendengar tentang New Start. Oke, itulah yang akan kita pelajari pada sepanjang bulan ini. Apakah itu New Start? Dan saya harap setiap kali kita belajar, apa saja yang kita dengar, kita akan dapat aplikasikan itu di dalam kehidupan kita seharian. Sebab ini kita perlu, ya, adalah satu keperluan untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan seharian kita, supaya kita mendapat tubuh badan yang lebih sehat, kita mendapat minda yang lebih sehat, dan seterusnya kerohanian kita juga akan lebih sehat. Bercakap mengenai memuliakan tubuh kita, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita tidak seharusnya, ataupun kita bukan sahaja perlu mempunyai kemurnian hati dan pikiran, kita juga perlu mempunyai tubuh badan yang sehat. Saya percaya kamu pernah mendengar nih ayat yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20, di mana itu adalah satu panggilan kepada kita semua untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh badan kita. Sebab tubuh badan kita ini adalah bait suci bagi Allah. Oke. Kawan-kawan, kita akan memulakan kita punya pelajaran kita New Start. Kita bermula dengan huruf alfabet N. Apakah ini N ya? Mungkin ada yang tertanya-tanya, mungkin ada yang sudah tahu. Semua ini New Start, dia oleh sebab dia dalam bahasa Inggris, jadi semuanya New Start itu semua pun dalam bahasa Inggris. Jadi N itu ialah nutrition, ataupun di dalam Melayu nutrisi. Adalah sangat penting untuk kita membuat pilihan apa makanan yang kita ambil pada setiap hari. Di kita punya masa-masa sekarang ini, memang saya tahu ada sangat banyak makanan yang sedap, yang enak dimakan, yang sangat lazat, yang dihidangkan di luar sana. Kadang-kadang kalau kita malas masak, kita mengorder, kan? Dan kadang-kadang makanan yang kita order itu adalah mengikut selera kita, apa yang kita suka makan. Dan saya tahu ini adalah satu godaan yang sangat hebat untuk kita semua, termasuk juga saya. Saya selalu mendengar dibilang susah mau berdiet. Itu adalah salah satu susah. Maksudnya di sini adalah susah untuk memilih diet. Mungkin ada yang berdiet untuk kasih kurang berat badan, tetapi hari ini kita akan belajar untuk
mengambil makanan yang sehat. Ketika Yesus menciptakan Adam dan Hawa, makanan yang disuruh untuk mereka ambil ialah begini firman Tuhan. Saya bacakan di sini ya. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Itu tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 29 dan 30. Jadi daripada kita punya moyang ataupun kita punya kita punya moyang Adam dan Hawa, makanan mereka dulu-dulu adalah berdasarkan apa? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian. Jadi ada sebabnya mengapa manusia di dalam zaman Alkitab mereka semua hidup. Kalau kamu baca, ada yang hidup 900 lebih tahun, 800, dan semakin kurangkan jangka hayat manusia. Salah satu sebab mengapa mereka boleh hidup dengan begitu lama adalah karena nutrisi ataupun pilihan makanan yang mereka ambil. Dan mungkin kita boleh saja berkata, waktu dorang tidak ada temptation untuk food, contohnya KFC untuk kita pada saat ini, ataupun McD, nasi lemak cili bilis sana geni, ataupun Pizza Hut, dan macam-macam lagi yang boleh kita pikirkan kan, untuk makanan-makanan yang sedap dan memuaskan selera keinginan makan kita. Tapi kita perlu ingat bahwa kita perlu makan dengan sehat, dan kalau boleh kita kena kurangkan pengambilan makanan daging ataupun apa-apa makanan yang tidak sehat kan. Dimana Yesus ataupun Tuhan, dia kasih benar manusia untuk makan daging. Itu adalah semasa air bah. Dia memberitahu kepada Nuh dan keluarga dia boleh makan beberapa jenis binatang. Tetapi kita perlu ingat bahwa binatang-binatang yang dia makan itu, ataupun daging daripada binatang yang dia makan itu, semuanya adalah halal. Ataupun kita tahu kan, ada yang haram dan ada yang halal. Jadi kalau kita mau makan daging in moderation, kita harus memakan apa yang Tuhan sudah benarkan kepada kita untuk makan. Oke, itu adalah mengenai nutrition ataupun N permulaan dia. Mari kita pergi kepada hukum kesehatan yang kedua, I. Siapa yang boleh agak apa ini I? Saya tahu kamu pun ada sudah di sini kan, di dalam otak. Exercise ataupun dalam bahasa Melayu senaman, bersenam. Bagi kita yang berada di sini ataupun komuniti kita yang tinggal di sini Pulau Pinang, saya rasa kita mempunyai banyak peluang untuk exercise, ataupun kita ada banyak tempat di mana kita boleh pergi untuk exercise. Salah satu kepentingan untuk exercise adalah kita boleh mengurangkan berat badan, kita boleh mengurangkan kolesterol di dalam badan, kita boleh menguatkan tubuh badan kita, ataupun otot-otot kita semua bekerja kan. Jadi daya tahan kita terhadap penyakit juga akan meningkat. Salah satu masalah yang besar yang ada di dalam negara kita sendiri adalah obesity.
Kalau kamu lihat kajian, mungkin kamu terkejut melihat Malaysia berada di tempat keberapa, gitu itu ayatnya, tempat keberapa untuk peratusan rakyat yang ada obesity ataupun lebih berat badan. Nanti kamu cek sendiri, saya pun sudah lupa actually, tapi ada tuh, nanti kamu cek. Tuhan menjadikan manusia untuk aktif. Oke. Sewaktu Adam dan Hawa masih berada di Taman Eden, Tuhan memberikan mereka satu Dia memberikan mereka tugasan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi semestinya semasa mereka melakukan tugasan mereka menggunakan banyak tenaga kan. Jadi itu boleh dianggap sebagai satu exercise. Di zaman kita sekarang sangat banyak teknologi yang sudah dicipta yang boleh membantu manusia untuk membuat kerja dengan lebih efisien, lebih senang, di mana kita tidak perlu menggunakan banyak tenaga kita. Tetapi itu pada masa yang sama tidak bagus untuk kita punya kesehatan fisikal, sebab kita kurang bergerak dan kita dapat peluang untuk kita exercise itu adalah kurang. Saya melihat kita punya church member di sini, di church kita ya. Wah, sangat aktif. Banyak yang suka pergi hiking, banyak yang suka pergi jogging, ada yang pergi main bola, ada yang berbasikal, sampai ada yang sudah round island kan. Kamu tahu lah itu siapa yang sudah kamu lihat ada berbasikal round island. Oke. Aktiviti-aktiviti ini kalau boleh kita harus lakukan pada setiap, kalau tidak dapat setiap hari, at least kita buat secara konsisten supaya tubuh badan kita dapat bekerja, kita dapat menggunakan semua muscle kita, semua pergerakan kita untuk bersenam ya. Jadi pada masa kita bersenam, kita meningkatkan kita punya immune system, dan kita juga boleh menghindari banyak penyakit seperti penyakit jantung, tinggi kolesterol, ataupun yang lain-lain lagi. Jadi ini sahaja saya punya perkongsian untuk New Start pada petang hari Sabat ini. Dan jangan lupa kita masih ada 6 lagi komponen New Start yang kita akan pelajari. WSTART. Itulah apa yang kita akan pelajari pada sepanjang sahabat-sahabat yang akan mendatang pada bulan ini. Jadi saya harap pelajaran kita mengenai 8 hukum kesehatan ini akan dapat mengubah hidup kita, termasuk saya sendiri. Ini adalah panggilan untuk diri saya dan Anda semua untuk mengubah kita punya lifestyle. Marilah kita menjadikan kita punya kehidupan ini sebagai satu bentuk, ataupun kita perlu menjaga kita punya tubuh badan untuk Yesus. Sebab jangan lupa kita ini adalah dia punya bait suci. Oke. Nutrition dan exercise. Saya tahu banyak yang ikut Shade It Off itu tajuknya, Shade It Off Challenge. Mungkin kamu boleh pertimbangkan dua perkara ini sebagai yang antara yang top priority, ataupun ya untuk kamu, atau untuk bukan kamu saja, untuk saya sendiri, untuk kita semua, untuk kasih kurang lebihan berat badan ataupun kasih kurang kolesterol yang ada dalam badan kita, kan, supaya kita mempunyai kehidupan yang lebih sehat dan berkualiti.
Jadi itu sahaja daripada saya untuk petang hari Sabat ini. Saat ini saya akan memimpin kita untuk doa penutupan. Mari kita berdoa. Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan pelajaran yang begitu indah kepada kami. New start, di mana kami boleh, ini adalah satu panggilan untuk kami mengubah kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi pengikut-Mu yang lebih sihat, dan kami dapat menunjukkan kepada community di luar sana bahwa semua pengikut-pengikut Tuhan adalah sihat, dan kami dapat menjadi contoh bagi mereka ya Tuhan. Ajar kami ataupun pimpin kami supaya kami dapat terus menjaga tubuh badan kami untuk terus menjadi sehat, dan kami dapat serve Engkau sebagai pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersedia mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Jadi terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah join kita punya Sundown Worship pada hari Sabat ini. Jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kita, kebaktian kita melalui online pada minggu hadapan. Have a great week ahead.